Ada yang berlokasi di Sukoharjo, ada di Boyolali, dan kemudian ada 2 yang di Semarang. Ia pernah disebut sebagai lambang kejayaan industri tekstil Indonesia. Hak-hak itu tidak sampai ke karyawan yang. Dan saya mendengar dari kurator bahkan ada. Ya, jadi kita bersinergi dengan anggota DPR yang lain. Dan kita tidak boleh menolak ya, aspirasi mereka. Indonesia boleh dikatakan sedang dalam kondisi darurat daya saing industri. Itu terutama sekali terlihat di sektor industri tekstil dan produksi tekstil yang dalam beberapa tahun terakhir terus dihantam persoalan pelik, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pada era kejayaannya dahulu, sektor ini bahkan pernah menjadi primadona industri manufaktur tanah air. Mereka menjadi andalan dalam penciptaan lapangan kerja sekaligus penerimaan ekspor negara. Namun, kini daya saing mereka kian luruh. Perjuangan mereka saat ini ialah agar tidak terjadi badai pemutusan hubungan kerja yang lebih besar di masa-masa mendatang. Itu pun bukan pekerjaan mudah ketika hantamannya bukan semakin reda, malah makin menghebat. Indonesia kan sekitar 54% dari PDB sisi pengeluaran itu dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat. Karena orang yang masuk dalam kelas menengah itu dia biasanya adalah fast spender dan big spender. Ya kan? Jadi dia sudah secure dengan hidupnya, dia akan bisa belanja banyak dan juga dia fast spender, artinya dia bisa belanja cepat begitu. Nah, itu yang kemudian bisa menciptakan multiplier effect untuk perekonomian. Kalau banyak orang yang belanja, otomatis supply harus ada. Produksi akan meningkat. Produksi meningkat, industri akan bergerak. Industri bergerak tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik. Dari berbagai macam pihak pelaku, termasuk pelaku industri, dari level pabrik kelas dunia sampai ke industri kecil menengah, ternyata terungkap salah satu yang mengkhawatirkan dan memukul industri TPT adalah impor ilegal. Impor ilegal tekstil dan pakaian bekas yang masuk secara masif melalui orang-orang yang tidak memiliki atau mematuhi ketentuan importasi Indonesia. Masuknya barang ilegal merupakan musuh kita bersama karena barang-barang ilegal inilah yang menghambat pertumbuhan industri kita, khususnya industri tekstil. Banyak UMKM tekstil pakaian jadi itu sekarang juga tutup gara-gara barang-barang ilegal. Terkait impor ilegal tekstil dan peredaran pakaian bekas di Indonesia tidak dapat disepelekan, mengingat dampaknya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi sektor sandang. Tim Aksi Dewan Parlemen mencoba kembali menelisik kondisi umum perburuhan di Indonesia, di mana masih ada tempat berlangsungnya tangis dan air mata para pekerja di kawasan industri Sukoharjo, Jawa Tengah. Kami sudah melihat ke lapangan, memang yang pertama tidak ada kegiatan di Sritek dan perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian bertemu dengan para petugas di Sritek bahwa mereka baru menyiapkan semacam kompensasi ya. Krisis ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal bagaimana negara mengelola dan melindungi kelompok ini. Anggota DPR RI Dapil Jateng 1, Muhammad Toha dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kami temui di lapangan ikut merasakan keprihatinannya. Bersama tim Aksi Dewan, Toha berdialog dengan para buruh yang terdampak. Tidak hanya buruh pekerja, masyarakat sekitar pun ikut merasakan dampak dari kebangkrutan perusahaan tekstil raksasa di Sukoharjo ini. Dulu awalnya Pak ya, itu bisa sampai sehari itu kita tiga. Setelah Sritek tutup, ini nggak ada titipan sama sekali? Nggak ada. Biaya lewat nitipin mana? Ya nggak ada nih. Nggak ada.
Sritek bukan perusahaan kecil. Ia pernah disebut sebagai lambang kejayaan industri tekstil Indonesia. Menyerap lebih dari 50.000 tenaga kerja. Produk Sritek menembus pasar internasional. Namun, seperti banyak korporasi besar di negeri ini, kejayaan bisnis sering berbanding terbalik dengan transparansi laporan keuangannya. Menanggapi hal ini, kami pun bergerak ke ruang Komisi 9 DPR RI, di mana gerak cepat yang dilakukan lembaga legislasi dalam bidang pengawasan dan anggaran membuka salah satu permasalahan utama industri tekstil Indonesia. Ada 4 perusahaan Sritex Group yang dinyatakan pilot, ada yang berlokasi di Sukoharjo, ada di Boyolali, dan kemudian ada 2 yang di Semarang. Pak Menteri tahu nggak sih kalau sebenarnya Sritek itu punya anak perusahaan 11, ada 11 perusahaan ya. Dan saya mendengar dari kurator bahkan ada anak perusahaan Sritek yang juga menagih hutangnya kepada Sritek. Ketika putusan pilot diumumkan oleh Mahkamah Agung pada Desember 2024, total utang Sritek tercatat lebih dari 32 triliun rupiah. Tersebar di 28 bank nasional dan beberapa perusahaan multifinance. Saat ini penyidik pada jajaran Jampitsus sedang melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit ya dari beberapa bank kepada PT Sritek. Nah itulah sekarang yang sedang digali oleh penyidik, jadi masih bersifat umum. Program dokumenter Aksi Dewan bersama anggota DPR RI adalah salah satu komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk terus mengawal fenomena badai PHK yang terjadi di tanah air. Salah satunya dengan ikut memberikan pendampingan bagi buruh yang terkena PHK dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Di sini Komisi 9 itu memperjuangkan hak-hak karyawan Sritek yang terkena PHK karena dikhawatirkan kan hak-hak itu tidak sampai ke karyawan yang terkena PHK. Maka dari itu kami datang kemarin minta dukungan dari Komisi 9 DPR ini untuk mengawal agar hak-hak kami bisa kami terima 100% tanpa ada kurang sedikit pun. Apa hak-hak pekerja yang mesti diterima terkait dengan pesangon. Kemudian yang kedua selain pesangon juga terkait dengan jaminan hari tua, kemudian jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu juga kita mengupayakan juga dengan kurator agar mereka kan sudah berpuluh tahun bekerja, maka sangat wajar dan sebuah kewajiban agar THR mereka kan diberikan juga kan. Itu juga menjadi sebuah prioritas. Tidak hanya di meja rapat suara wakil rakyat mencoba mendeskripsikan permasalahan yang ada melalui pendekatan legislasi. Di lapangan pun, aksi kedewanannya juga nampak nyata. Itu kita sudah mencarikan solusi, kita sudah komunikasi dengan dinas tenaga kerjanya kita sudah komunikasi bagaimana mencarikan solusi itu. Yang sudah mengakseskan, yang menghubungkan ke perusahaan-perusahaan lain di sekitar Sritek. Sampai kemarin hari terakhir yang mendaftarkan diri kepada kami itu ada 22.392 tenaga kerja yang dibutuhkan. Dan di beberapa perusahaan yang ada di Boyolali sudah bisa menampungnya. Klaim pemerintah bahwa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja pada awal tahun 2025 bisa terserap kembali ke industri diragukan sejumlah kalangan. Akan tetapi, sejumlah isu seperti kesenjangan antara keterampilan dan kebutuhan industri, usia pekerja, dan perbedaan kebutuhan tenaga kerja antar wilayah dapat menghambat penyerapan tenaga kerja yang sempat di PHK. Isu ketenagakerjaan itu penting di perkotaan. Kita lihat 2030 Indonesia akan dapat bonus demografi. Kalau pemerintahnya kota, pemerintah kabupaten itu tidak menyiapkan dari sekarang lapangan-lapangan pekerjaan, itu akan jadi problem. Jadi saya membuat program namanya Asta Cita Surakarta.
Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam kehidupan rakyat Indonesia, upaya dan solusi terbaik dari Senayan melalui mekanisme perbaikan legislasi dan intervensi pada kinerja pemerintah selaku eksekutif menjadi prioritas para wakil rakyat dalam mengemban amanah suara rakyat. Persoalan, permasalahan, keluhan, aspirasi berupa bidang apa saja pasti ke DPR. Meskipun itu bukan bidang saya, ya kami berusaha tetap menampung mereka, menyampaikan aspirasi mereka kepada yang berkompeten. Ya, jadi kita bersinergi dengan anggota DPR yang lain dan kita tidak boleh menolak ya aspirasi mereka. Penutupan pabrik, terutama pabrik tekstil di Jawa Tengah, memiliki dampak negatif pada pendapatan asli daerah. Selain itu, PHK besar-besaran akibat penutupan pabrik juga berpotensi mengurangi daya beli masyarakat sekitar, yang pada gilirannya dapat menurunkan pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa di wilayah tersebut. Nah, skemanya gimana supaya perusahaan tetap berjalan? Ada kemarin memang wacana disewakan. Disewakan itu saya rasa langkah yang paling masuk akal lah. Sewakan sehingga apa sih yang diproduksi? Kebutuhan tekstil di kita, garmen di kita masih besar. Catatan aja ya, industri tekstil peningkatannya 124% loh. Dibanding 2023, 2024 dan 2025 investasi pertumbuhannya. Memang ada perusahaan tutup, ada perusahaan tutup itu. Yang namanya orang bisnis kan pasti ada kerugian. Nggak mungkin perusahaan juga berjalan terus ada aja masalah. Tapi sesungguhnya kita juga harus optimis, banyak perusahaan-perusahaan investasi-investasi itu masuk. Tim aksi Dewan pun merekam secara langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, di mana pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Hal itu sebagaimana tuntutan buruh dalam momentum Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei 2025. Kabar gembiranya, ada kesepakatan antara pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan buruh untuk terus membangun kebersamaan yang erat. Mengingat situasi perekonomian global saat ini penuh ketidakpastian. Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah May Day, DPR akan memulai pembahasan undang-undang PPRT. Amin, amin ya Allah, amin. 20 tahun loh. Hadiah dari DPR untuk amin, 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 amin ya Allah, amin. Tidak hanya itu saja, Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan pertanggungjawabannya sebagai bapak bangsa dan negara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah hukum untuk menindak pelaku korupsi dan menyelamatkan kekayaan negara. Kedepannya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah akan meninjau kembali rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tak lagi memuat beberapa ketentuan perlindungan buruh. Untuk itu, pembahasan rancangan undang-undang itu harus dilakukan mendalam dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar ada daya tawar buruh tetap perlu dijaga.